Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Hamidani dengan nomor 18, 19, 10, 50, 10, 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan GIS pada salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka berdasarkan buku panduannya merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Program utama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program utamanya adalah kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi, di mana mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengambil SKS yang ada di luar program studi. 3 semester yang dimaksud yaitu 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kemudian, proses pembelajaran kampus merdeka. Pembelajaran dalam kampus merdeka dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencapai dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target dan pencapaiannya. Program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Selanjutnya, tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDT. Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik di mana program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dan dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya itu ada perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan juga mitra. Selanjutnya yaitu tentang bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 itu ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di stasiun pendidikan, kemudian penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, serta membangun desa atau kuliah kerja nyata atau mati. Alasan konsep belajar Merdeka Kampus Merdeka Belajar cocok untuk pendidikan 4.0 berdasar pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa, di mana mahasiswa akan ditantang untuk terus berpikir kritis dengan analisis yang baik,
karena kemampuan tersebut dibutuhkan agar mahasiswa bisa membuat keputusan dengan bijak dalam penyelesaian suatu masalah. Basis dalam industri 4.0 adalah data teknologi atau informasi yang dapat diakses oleh semua orang. Mahasiswa yang tidak mampu menganalisis semua informasi tersebut tentu akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para mahasiswa masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning atau kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan inovasi di tingkat pendidikan, salah satu pokok dari konsep pendidikan ini yaitu dapat membuat mahasiswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian mahasiswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah, di mana fokusnya yaitu bagaimana mahasiswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek pada mata kuliah yang didapatkan. Nah, dari 8 kegiatan tadi, saya memilih salah satu kegiatan yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT ini diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas atau keilmuan atau lintas kompetensi, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk pelaksanaan KKNT sendiri dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa, PDTT, serta kementerian atau stakeholder lainnya. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal dan berkembang, yang bersumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut, sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Untuk tujuan program pemberdayaan desa atau kuliah kerja nyata ini ada dua. Yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Lalu yang kedua, membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Manfaat program membangun desa atau kuliah kerja nyata ini itu ada 5. Yang pertama, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dan rencana kegiatan pembangunan desa atau RKP des. Lalu yang kedua, membantu perubahan atau perbaikan tata kelola desa. Yang ketiga, memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Dan yang terakhir atau yang kelima, percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Salah satunya yaitu pemetaan potensi desa. Keberadaan sebuah desa dalam suatu desa merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu desa agar dapat mempermudah akses informasi wilayah desanya. Usaha pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya juga secara manual yang menunjukkan lokasi landmark penting, penggunaan lahan tradisional dan batas-batas desa. Nah, sebelum melakukan pemetaan, kita harus mengenal software yang digunakan dalam pemetaan desa itu, yaitu software GIS atau Geospatial Information System.
GIS sendiri adalah suatu sistem yang berbasis komputer dengan kemampuan mengolah data bervariasi geografis meliputi pemasukan, pengelolaan atau manajemen data, atau penyimpanan data, pengetikan kembali, manipulasi dan analisis, serta keluaran data. Output dari pengolahan data yang dilakukan melalui aplikasi ArcGIS ini adalah peta yang dapat menampilkan informasi secara geografis. Berikut adalah contoh pemetaan dengan menggunakan GIS. Di sini menunjukkan batas-batas wilayah serta lahan-lahan yang ada di desa Kampung Masjid Baru, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Berdasarkan sumber contoh pemetaan pada desa sebelumnya, belum terdapat data Kampung Masjid Baru yang berbasis GIS, maka bidang kegiatan yang dipilih oleh pembuat data adalah pembuatan peta Kampung Masjid Baru. Maksud pembuatan peta ini adalah untuk memberikan kemudahan akses informasi tentang kondisi geografis dan batas wilayah dari Kampung Masjid Baru, di mana Kampung Masjid Baru ini berlokasi di Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Tujuan dan sasaran pemetaan Kampung Masjid Baru ini, yang pertama tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dan pendatang mengetahui kondisi geografis desa tersebut, baik itu jalanan, lorong, posisi neon asah, persawahan, dan posisi geografis lainnya. Kita dapat melengkapi administrasi di desa tersebut. Sedangkan untuk sasarannya adalah dengan adanya peta ini, baik bagi masyarakat maupun pendatang bisa mendapatkan informasi dengan mudah tentang kondisi geografis dan batas wilayah dari Kampung Masjid Baru. Proses pemetaan Kampung Masjid Baru sendiri diawali dengan mengambil data dari Google Earth dan melakukan diskusi dengan pihak terkait untuk memastikan letak sarana prasarana desa karena terdapat gangguan dari citra satelit, maka diperlukannya diskusi antar pihak terkait untuk letak sarana prasarana tadi. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan software ArcGIS. Setelah pembuatan peta ini selesai, diharapkan masyarakat Kampung Masjid Baru dapat menjaganya dengan baik, sehingga peta dapat terawat dengan baik pula. Masyarakat pun dapat lebih mengenal wilayahnya. Dengan adanya pemetaan ini, masyarakat dalam maupun luar dapat mengetahui potensi geografis yang dimiliki oleh Kampung Masjid Baru, sehingga setelah pembuatan peta ini selesai, hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kampung Masjid Baru, di mana nantinya dapat memberikan pembangunan bagi masyarakatnya, baik itu dalam ekonomi maupun wawasan seperti pemberdayaan masyarakat. Lalu untuk lebih nyatanya, contohnya itu seperti penyuluhan yang dilakukan dengan mitra atau adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra, atau juga bisa mahasiswa dapat melakukan kegiatan mengajar di desa. Perangkat GIS atau Geospatial Information System sangat membantu dalam proses pemetaan mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di suatu desa. Diharapkan perangkat GIS atau Geospatial Information System di dunia KKN dapat memberikan peran yang cukup penting terutama pada kegiatan pembangunan atau perencanaan desa, sehingga mampu meningkatkan potensi baik itu kualitas maupun kuantitas dan yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di desa-desa Indonesia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
다가고 어쩌면 좋아 딴 곳만 보는 널 어떡해 정신 좀 차려 너무 좋은 걸 난 멈출 수가 없어